Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Amalia dari kelas MKS 3C dengan NIM 1264062022129. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan budaya organisasi. Budaya organisasi mempunyai pengertian, yakni suatu pola atau sistem yang berupa sikap, nilai, norma, perilaku, bahasa, keyakinan, ritual yang dibentuk, dikembangkan dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai kepribadian organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lain, serta menentukan bagaimana kelompok dalam merasakan, berpikir, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beragam serta berfungsi untuk mengatasi masalah adaptasi internal dan eksternal. Dalam pembentukan budaya organisasi, terdapat beberapa unsur yang berpengaruh terhadapnya, antara lain, yang pertama, lingkungan usaha. Yang kedua, nilai-nilai, yang dapat berupa slogan atau moto yang berfungsi sebagai jati diri, rasa istimewa yang berbeda terhadap perusahaan lainnya, dan harapan konsumen yang merupakan ungkapan padat yang penuh makna bagi konsumen sekaligus harapan baginya terhadap perusahaan. Yang ketiga, pahlawan-pahlawan di sini didefinisikan sebagai tokoh yang dipandang berhasil mewujudkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan nyata. Yang keempat, ritual, deretan kegiatan berulang yang mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi. Yang kelima, jaringan budaya, yang fungsinya menyalurkan informasi dan memberikan interpretasi terhadap organisasi. Perilaku organisasi mencatat bahwa menanamkan sebuah budaya harus melibatkan proses belajar. Maka dari itu, para anggota organisasi mengajarkan satu sama lain mengenai nilai-nilai, keyakinan, penghargaan, dan perilaku yang dipilih organisasi. Ada beberapa dimensi nilai budaya antara lain: A. Berorientasi eksternal versus berorientasi internal. B. Berorientasi pada tugas versus berorientasi pada aspek sosial. C. Menekankan pada pentingnya keamanan versus berani menanggung resiko. D. Menekankan pada pentingnya conformity versus individuality. E. Pemberian reward berdasarkan kinerja individu versus kinerja kelompok, atau pengambilan keputusan secara individual versus keputusan kelompok. G. Pengambilan keputusan secara terpusat versus desentralisasi. H. Menekankan pada pentingnya perencanaan versus ad hoc. I. Menekankan pada pentingnya stabilitas organisasi versus inovasi organisasi. J. Mengarahkan karyawan untuk berkooperatif versus berkompetisi. K. Menekankan pada pentingnya organisasi yang sederhana versus organisasi yang kompleks. L. Prosedur organisasi bersifat formal versus informal. M. Menuntut karyawan sangat loyal kepada organisasi versus tidak mementingkan loyalitas karyawan. N. Ignorance atau ketidaktahuan versus knowledge atau pengetahuan. Dalam budaya organisasi terdapat tingkatan budaya mulai dari puncaknya. Yang pertama, artefak. Pada tingkatan ini, budaya bersifat kasat mata atau seringkali tidak dapat diartikan. Misalnya, lingkungan fisik organisasi, teknologi, dan cara berpakaian. Yang kedua, nilai. Nilai sulit diamati secara langsung, sehingga menyimpulkannya sering diperlukan wawancara dengan anggota organisasi yang mempunyai posisi kunci atau menganalisis dokumen. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi dasar merupakan keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain, dan tentang hubungan mereka
dengan orang lain serta tentang hakikat organisasi mereka. Setiap budaya dapat dipastikan mempunyai karakteristik. Berikut karakteristik budaya organisasi meliputi A. Keteraturan perilaku, B. Norma, C. Nilai-nilai dominan pendukung organisasi, D. Filsafat, E. Aturan yang mendikte tidak boleh dilakukan pada perilaku karyawan yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti produktivitas, hubungan pelanggan, dan kerjasama antar golongan. F. Iklim organisasi yang tercermin dari cara karyawan berinteraksi satu sama lain. Budaya organisasi yang diterapkan di suatu perusahaan sangat membantu perkembangan pemberdayaan karyawan dan rasa percaya pada pihak manajemen, sehingga berhubungan dengan kepuasan kerja yang tinggi dan besarnya komitmen organisasional. Budaya organisasi yang unggul sudah selayaknya membawa kenyamanan dalam bekerja bagi para karyawan karena bertujuan mencapai keinginan yang diinginkan perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tidak hanya ditentukan oleh hal-hal yang kasat mata, seperti struktur organisasi, laporan keuangan, aset, gedung, dan lain sebagainya, melainkan juga ditentukan oleh hal-hal yang tidak kasat mata. Salah satunya adalah budaya organisasi. Menurut Robbins, Kreitner, dan Kinichi, salah satu fungsi budaya adalah membentuk komitmen karyawan. Adanya budaya organisasi akan mempererat persamaan tujuan di antara karyawan, memperkuat rasa memiliki, meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab atas kemajuan perusahaan. Oleh karenanya, budaya organisasi yang positif akan membentuk komitmen karyawan terhadap perusahaan itu juga baik. Semakin tinggi persepsi karyawan terhadap budaya organisasi dalam perusahaan tersebut, maka semakin tinggi pula komitmen organisasi para karyawan, sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai karena karyawan memberikan usahanya dengan maksimal. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.